Di kelas harga 300 jutaan dan 400 jutaan, SUV rata-rata sekarang yang baru-baru keluar dengan mesin PHEV, EV, atau misalnya dengan teknologi full hybrid gitu misalnya. Tapi ada satu brand justru dari Korea, ini masih bertahan dengan mesin bensin biasa. Tapi memang mesin bensinnya dia tuh memang terkenal irit, mesin bensinnya terkenal reliable, dan terbukti membuat dia di kelas atau di segmen kelas compact SUV selalu rutin menjadi runner up. Yes, ini dia Hyundai Creta, di mana di tahun 2026 ini belum ada improvement yang signifikan. Awal tahun sih pernah ada yang Prime Alpha gitu ya, tapi memang yang varian Prime ini yang kami sedang review, ini belum ada signifikan pergantian mesin atau segala macamnya. Karena menurut kami sebenarnya sudah sangat value for money, worth it banget, dan terbukti di kelas yang menurut kami ini kelas compact SUV di Indonesia itu ya paling rame. Hampir semua brand ya, dari Eropa, dari Cina, dari Korea, dari Prancis, semuanya bermain di kelas yang sama gitu ya. Sedangkan Hyundai Creta masih berhasil menjadi runner up, hanya kalah sama si Honda HR-V yang sekarang jadi hybrid gitu. Dan dengan mesin yang konvensional ini 1500 cc doang, kenapa ya alasannya dia bisa tetap bertahan dan bisa menjadi runner up? Dan kenapa kami bilang bahwa Hyundai varian Creta ini varian paling value for money? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT review Hyundai Creta Prime. Yes, kenapa kami bilang bahwa Hyundai Creta Prime ini adalah yang varian paling pas dan value for money? Oke, mungkin desain itu perspektif. Tapi kalau menurut kami, desain dari keseluruhan si Hyundai Creta yang Prime ini yang paling spot on dan paling nggak terlalu berlebihan. Karena ya kita bisa lihat dari depannya aja, bahkan bentuk desain depannya yang paling mirip sama Palisade terbaru itu justru sih yang varian Prime ini. Karena kalau yang N-Line menurut kami agak sedikit bukan preference kami untuk yang depannya. Belakangnya ganteng banget menurut kami. Ini bahkan juga belakangnya tetap ganteng ya. Keren, lampunya sekarang udah menyambung, nggak kayak Creta yang terdahulu. Memang split preference karena ada beberapa yang nggak suka, ada yang suka. Dan mostly sekarang dengan desain belakangnya seperti sekarang ini, semuanya sudah suka. Jadi bagus. Muka standarnya Creta tuh yang ini karena memang tidak terlalu berlebihan, pas aja gitu tampang depannya, LED RL menyambung, grillnya ini mirip banget sama Palisade yang masih ada sekarang ini. Jadi paling ganteng menurut kami yang ini gitu ya. Walaupun memang yang non N-Line ini kehilangan beberapa fitur seperti kamera 360 tidak ada, dan ya pastinya jadi blind view monitor tidak ada. Tapi sisanya ada sih sekarang sudah lebih lengkap. Kalau dulu dibandingkan dengan HR-V ada saya kalah di adaptive cruise control, sekarang tidak lagi. Sekarang nih sudah radar, nih bawah sini juga sudah ada radar. Di atas itu ada kamera, jadi sudah bisa adaptive cruise control, lane keeping assist, dan lane keeping dan lane following assist-nya Hyundai itu yang paling baik. Even sampai detik ini sudah kami coba beberapa mobil yang paling bagus masih di Hyundai Group. Even di varian terjangkau seperti Creta maupun Stargazer ya, masih yang terbaik mereka gitu. Yes, lanjut pada bagian samping. Dimensi dia juga yang pas gitu, 4300-an mm. Velgnya juga ya terlihat nggak terlalu shiny, nggak berlebihan aksen merah gitu ya. Pas menurut kami bagi orang yang tidak mau terlihat terlalu flashy, menurut kami yang varian Prime ini lagi-lagi sudah sangat baik gitu ya. Bagus banget. Spionnya sudah auto retract ketika kita kunci, udah ada blind spot monitoring, nggak kayak rivalnya ada yang beberapa belum ada blind spot monitoring ya. Sudah ada keyless entry, dan dari kuncinya udah bisa remote engine start, lock, unlock, dan bahkan sudah bisa akses melalui Blue Link, melalui aplikasi smartphone. Jadi kalian bisa menyalakan, matikan, cek kondisi mobil, kondisi posisi mobil di mana, dan juga bahkan bisa mengetahui kondisi temperatur di mobil seperti apa, bisa kita tahu dari semua sini. Jadi lumayan canggih banget dan bahkan lebih advance karena sudah ada built-in navigation di dalamnya. Jadi sudah bisa lebih di-track mobilnya. Jadi lebih advance lagi gitu ya. Gitu. Dan yang kami suka di Creta ini, dia tuh desainnya bener-bener lebih proper SUV. Kalau rivalnya kan ya lebih slanted, lebih turun ke bawah, lebih lean. Kalau ini lebih kotak ke atas sehingga
feels di dalam kabinnya tuh lebih spacious. Dimensi wise di 4300-an mm, jadi cukup lah untuk di kelas ini, gitu ya. Dan bagian belakang, ini desain yang menurut kami paling kuat di kereta ini. Jadi mau in terms of kalian mau ngambil yang Prime, N-Line, ini udah yang paling bagus menurut kami. Jadi sekarang sudah menyambung kanan dan kiri, lampunya sudah LED bar, bagus banget ya. Dan untuk yang varian Prime ini tetap dapat shark fin antena, dual tone begini tetap ada gitu ya. Defogger, wiper, terus juga logo Hyundai-nya di dalam sebuah kaca mika gitu. Kameranya juga sudah ada, sensor parkir juga sudah banyak. Dan yang menarik, bagasi kereta itu termasuk yang paling praktikal di kelasnya. Kapasitas bagasinya di 433 liter, tapi tidak hanya 433 liter. Lebar, dimensi ke atasnya, lebar kanan kiri sudah sangat pas. Bahkan stick golf kami, golf bag seperti ini, muat masuk. Kalau misalnya kita perhatikan dengan yang Hyundai H tegak gitu ya, si Honda HR-V, kalian minimal harus melipat satu sisi karena tidak bisa dimasukkan bagasi seperti ini gitu ya. Ini termasuk yang cukup praktikal lah. Dan sekarang yang terbaru adalah sudah ada partial shelf ini sehingga bisa meningkatkan privacy pada barang di bagasi kalian. Jadi makin gede makin praktikal gitu ya. Sayang memang belum ada power tailgate. Nah, salah satu alasan kami menyarankan kereta juga yang varian ini adalah kereta nih ya, secara dimensi sebenarnya kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, dia masih di bawah HR-V, di bawah Grand Vitara, dan beberapa rival-rival lainnya lah yang terdekat gitu ya. Di bawah X-Force juga. Tapi, legroom dari mobil itu gede banget, nggak tahu kenapa pinter banget Hyundai bisa meracik mobil ini. Ini udah posisi duduk kami, tinggi kami 175 cm, dan kami suka banget kalau nyetir agak mundur dan agak ke bawah gitu ya. Tapi kami masih dapat sekitar 12 jari di belakang sini, gede banget menurut kami. Dan ini posisi bener-bener duduk ya, enak gitu. Dan kalau kalian mau nyandar pun masih bisa gitu, masukin kaki ke bawah itu juga masih enak. Headroom juga masih oke gitu ya. Kalau misalnya kayak Grand Vitara tuh headroom jadi agak sedikit terkorbankan kalau dibandingkan dengan si kereta ini. Padahal sama-sama pakai panoramic sunroof. Panoramic sunroofnya gede banget, walaupun memang pembukaannya tidak seperti Grand Vitara yang bisa double sliding gitu ya. Tapi ini gede, membuat spacious juga. Dan yang bikin spaciousnya lagi, kalau yang varian Prime ini dia pakai atap yang terang. Walaupun memang less premium, cuma feel spaciousnya lebih dapat dibandingkan dengan yang N-Line, yang mana atapnya hitam jadi bikin kayak lebih gelap. Dan ya pasti kalau yang warnanya terang tuh pasti lebih terasa spacious kan gitu ya. Di belakang sini juga masih banyak amenities seperti kursinya sudah full leather, terus ada sebuah armrest dengan 2 cup holder, terus juga masih ada AC, USB-C socket di belakang, dan ada 2 cup holder di belakang sini. Juga sudah door trimnya yang tersentuh tangan sudah pakai kulit gitu ya, sudah enak banget gitu. Jadi ya spaciousness-nya tetap dapat banget sih di belakang sini. Ini dia dashboardnya, kita nyalain. Langsung nyala sebuah Sound of Nature karena kami lagi nyalain Sound of Nature. Karena jadi fitur yang dulunya adanya hanya di varian mewahnya Hyundai kayak Palisade, Ioniq 5, Sound of Nature sekarang sudah turun ke mobil terjangkaunya mereka. Ini banyak banget pilihannya Sound of Nature-nya. Kalian mau pilih-pilih Sound of Nature itu masih banyak banget listnya nih. Ada yang on a sailing ship, terus ada city at dawn. Jadi kalau misalnya kalian lagi males dengerin lagu, kalian bisa set ambient sound di dalam mobil ini sehingga feels-nya kita kayak lagi misalnya rainy day. Jadi kayak white noise aja gitu. Dalam mobil kita biar relax dan segala macam gitu ya. Bagus. Apalagi mobilnya sudah dilengkapi dengan Bose Premium Sound. Jadi even varian Prime aja sound systemnya udah bagus kok. Jadi enak, apalagi sudah ada mid bass di sini, jadi suara juga makin enak lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau dengerin lagu, tetap mobil ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto secara wired maupun wireless, dan sudah 10,25 inci nih masing-masing. Ini satu, speedometer juga 10,25 inci dan lebih seamless nih. Bagus ya, bentuknya dashboardnya sekarang juga jauh lebih premium. Kalau dulu kan kayak kepisah-pisah gitu, ini jauh lebih premium, lebih bagus. Dan nggak cuma layar entertainmentnya ini aja, dia di sini banyak banget ya, bisa diatur. Ada kiblat, terus juga ada built-in navigation, dan di built-in navigation ini bisa jadi pengingat kita. Misalnya kalau kita masuk ke school zone, masuk ke railway station, dia langsung ngingetin dulu di depan ada school zone, ada railway station gitu ya, bagus. Dan kita bisa nyari juga pom bensin terdekat, walaupun memang nggak langsung diarahkan sih. Ada beberapa mobil, ada satu mobil yang sebenarnya lebih bagus, kalau misalnya kita mau isi bensin bisa langsung diarahin ke pom bensin terdekat, itu lumayan oke gitu ya. Dan dia banyak banget ya, ada quiet mode, ada valet mode. Quiet mode tuh cuma speakernya dibikin di depan doang supaya penumpang lain nggak, yang lagi tidur tuh nggak kerasa berisik gitu ya, bagus banget. Dan dia juga masih banyak banget, ada kayak blue link, terus juga
Ya, media, CarPlay, Android Auto, semua phone projection, lengkap sih layar head unitnya menurut kami gitu ya. Terus juga speedometernya bisa diganti-ganti sesuai pilihan drive mode atau nggak usah drive mode juga bisa. Dia ada Eco yang kayak gitu, normal, sport, dan smart. Jadi banyak banget, dan mode berkendara juga ada 7 ya, Eco, smart, normal, dan sport itu. Dan ada mode traction, jadi snow, mud, dan sand. Jadi kalian total punya 7 mode berkendara gitu ya, nggak kalah sama X-Force gitu ya. AC-nya, tombol-tombolnya di sini masih banyak shortcut ya. Untuk navigasi ada shortcut, untuk radio ada shortcut, untuk map juga ada shortcut. Oke, sorry, langsung ke play. Jadi banyak banget yang kalian bisa play di sini. Ada auto climate control segala macam, bagus. Wireless charging sudah ada, dan USB A, USB C soketnya. Terus juga ada ventilated seats di depan 2 kanan kiri, jadi bisa dinginin badan kita. Kamera, tapi untuk yang varian Prime ini hanya ada kamera mundur saja, tapi bisa selalu nyala, bagus. Dan electronic parking brake, auto hold, 2 cup holder, dan yang masih dipertahankan dari kereta pre-facelift adalah air purifier ini kita bisa nyalain. Jadi feels-nya tuh kita bisa nih, bisa memberikan udara segar di dalam kabin, dan kita feels terasa muda terus gitu ya. Keren. Ambient light untuk yang di varian Prime ini warnanya kuning, amber gitu ya. Dan lampu-lampu semua sudah LED, bagus. Dia sudah ada sun visor, ada kacanya, tapi memang belum ada lampu. Sayang banget, tapi kacanya gede sih. Dan ini udah LED juga, jadi mungkin bisa menerangi lah ya. Tapi memang masih satu doang. Di kanan kiri sudah ada, bagus. Pengaturan setir, tilt, teleskopik masih ada, bagus. Dan ada pedal shift nih. Mesin ini masih sama sih, dia masih menggunakan 1500cc Smart Stream G, dia gasoline, 1500cc natural aspirated. Jadi yang turbo itu hanya available di varian N-Line. N-Line pun ada 2 pilihan mesin, sama seperti ini yang satu, dan yang satu lagi yang turbo gitu ya. Kalau yang mesin 1500cc ini tenaganya di 115 PS dan torsinya di 144 Nm. Dia dialirkan tenaga ke roda depan melalui pilihan transmisi IVT. Jadi itu versi cerdasnya CVT, Intelligent Variable Timing gitu. Kami sudah pernah coba mobil ini, mesinnya memang tidak ada perubahan, halus banget, smooth, power delivery-nya bagus. Terus kalau kita mau pakai pedal shift-nya untuk ganti gigi segala macam, juga masih tetap fun. Menurut kami, ini salah satu yang bisa menawarkan best of both world. Karena smooth-nya dapat, tapi tenaganya juga masih oke banget gitu ya. Dan masih irit gitu. Jadi cukup oke, dan kami akan menjelaskan lagi kenapa varian ini yang lebih pantas untuk dipilih. Yuk, kita langsung jalan bersama mobil ini. Yes, berkendara bersama Hyundai Creta Prime yang facelift. Ya, harus diakui, memang tidak terlalu banyak perbedaan rasa berkendara dari yang generasi pre-facelift. Karena memang in terms of kaki-kaki, terus juga set suspensi, itu semua masih mirip ya. Posisi duduknya juga semua masih mirip, apalagi memang ini masih juga manual, belum yang elektrik seperti di varian N-Line. Jadi posisinya juga masih sama, dia tidak benar-benar bisa sampai bawah. Sengaja dibikin lebih raised up kalau dibandingkan dengan misalnya Stargazer gitu ya. Ini kelihatan banget. Kita posisi duduk di sini aja, ini posisi tertingginya speedometer itu masih di posisi dada kami sebelah sini. Jadi memang terasa kita kayak lebih commanding. Dan yang kami senang sekarang memang engine hoodnya dari mobil itu kayak dibuat agak ada lebih kotakan gitu dikit. Jadi nggak feels langsung turun seperti yang generasi sebelumnya. Jadi lebih bisa kita pakai untuk mengukur gitu. Lebih berasa SUV-nya lah. Karena kan ya mostly rata-rata kok crossover kelas ini gitu ya. Ini langsung turun kan ke bawah, langsung cembung ke bawah. Nah ini masih bisa kelihatan nih engine hood dari mobil ini sejak yang facelift ini. Jadi lebih kelihatan visibilitas, jadi sedikit lebih better gitu ya. Dan yang lebih better lagi adalah desain dashboardnya. Kalau dulu tuh dull banget gitu, feels mobilnya kayak kecil gitu sebenarnya, karena kan ujung dari dashboardnya juga pendek dan segala macam. Sekarang diakalin dengan desain barunya ini, jadi feelsnya tuh nggak terlalu terasa pendek. Mobilnya kayak feels lebih terasa tingginya gitu. Mungkin kalau kita lihat dashboardnya doang kayak keren gitu ya, kalau dari kamera angle-nya juga pas gitu. Tapi somehow karena memang mungkin bawaannya mobil ini tidak dipersiapkan untuk dashboard yang nyatu seperti ini, dia secara angle tidak sebaik Santa Fe atau Palisade gitu ya, menyambung gitu. Dia terlalu lurus begini, jadi kalau secara visibilitas nggak yang natural, dia nggak dibikin miring angle-nya nih terlalu tegak seperti ini. Jadi kalau di mata kita harus agak begini lihatnya. Nah,
Sedangkan biasa itu kan agak dibikin angle-nya turun sedikit begini supaya lebih terlihat lebih mudah. Kalau ini tuh tegak banget lurus gitu ini di speedometer. Jadi kalau untuk melihat speedometer memang kurang enak. Sayang dia tidak ada head-up display seperti di Suzuki Grand Vitara atau Mazda CX-3 gitu ya. Kalau di sana kan ya kita jadi nggak harus terlalu lihat speedometer terus. Mana ini juga posnya udah paling rendah nih. Ini udah mentok. Jadi kita kalau lihat ke arah speedometer, tuh, ini kan kesini mata kita yang natural view ya. Jadi kalau harus turun sedikit, nah gitu. Ya mungkin untuk yang tingginya nggak setinggi kami 170 ke bawah akan masih lebih better, cuma memang ini agak terlalu tegak aja sih. Kalau bisa dibuat lebih miring sedikit, miring ke depan gitu ya, ini akan lebih enak secara viewing angle-nya gitu. Sisanya kalau kayak bantingan suspensi semua sama, lewatin speed bumps gini ya. Kereta tuh memang halus, tergolong yang halus. Memang bukan yang ternyaman, dia masih tapi halus banget. Pengeluaran tenaga dari transmisinya, CVT-nya emang cerdas banget IVT ya. Dia tuh kalau dibawa halus ya halus, dibawa kenceng kita rubah mode berkendara jadi sport juga kenceng, agresif. Apalagi dia sudah ada pedal shift juga, jadi enak banget untuk kayak tuh galak gitu mobilnya ya. Galak banget, transmisinya juga, tarikannya juga enak. Menurut kami sih ini bisa jadi apa ya, mobil yang tick all the boxes. Memang bukan yang paling nyaman, bukan yang paling kencang, bukan yang juga paling irit gitu ya. Cuma somehow dia ada semua dan hampir excel di semua sisi. Bukan yang terbaik gitu ya. Jadi enak ini mobil, jujur aja gitu. Cuma memang masih seperti kayak feels kayak kekedapan kabin. Ini masih jadi PR ya. Ini motor lewat aja lumayan berisik di dalam. Ini penyakit yang sama juga di adiknya yaitu Stargazer juga begini, agak berisik di dalam kabin, nggak terlalu kedap kabinnya. Dan juga yang paling kami agak sedikit ganggu adalah kalau ngambil varian yang prime, yang which is ada air purifier, itu armrest yang di sini justru kayak bener-bener bukan kulit, jadi kayak plastik yang soft touch saja. Sedangkan kalau kita ambil varian yang bawahnya yang belum ada air purifier, ini justru kulit, jadi lebih lembut ke tangan. Jadi posisi natural kita kan tangan begini nih. Nah, itu enak, kanannya kena leather di bagian door trim, yang kirinya kena leather kalau yang varian prime ke bawah. Tapi kalau yang varian prime karena air purifier ini tuh dari dulu penyakitnya ya, kami kira udah dibenerin. Ini kalau yang varian air purifier pasti ini bukan leather. Padahal di Stargazer dia bisa bikin ini jadi leather gitu. Tapi sisanya nothing much, semua masih oke, masih cukup enak, safety-nya juga bagus. Paling yang kami catatan adalah handling memang masih sama seperti yang terdahulu, dia masih agak limbung kalau kita belokin gitu ya, zigzag gini, kita pakai slalom begini ya. Memang mobil bukan peruntukan untuk handling yang enak, cuma yang kami senang di yang generasi facelift ini setirnya sedikit dibuat lebih berat. Jadi somehow kami merasakan jadi lebih precise sedikit lah, kami lebih bisa merasakan feedback dari jalanan gitu. Kalau bicara soal efisiensi, mobil ini efisien banget. Jadi juara, yaitu di 14,4 km per liter untuk rute dalam kota. Untuk rute luar kotanya bisa tembus di 21 km per liter. Somehow penyaluran tenaga itu memang halus, jadi tidak terlalu nyentak ketika kita rubah di mode eco atau di mode smart. Dia bisa langsung membaca nih kita gaya nyetirnya lagi pengen irit atau lagi pengen ngebut gitu ya. Jadi misalnya nih kita lagi di mode smart, yang mode berkendara yang smart, lagi eco, tiba-tiba ada mobil yang wah ngegas banget nih mobil, butuh diselip nih kayaknya. Nah once ada mobil kayak gitu kita langsung gaspol, somehow di smart tuh dia langsung berubah, ada logo smartnya jadi warna merah. Artinya dia otomatis mengganti settingan di mobilnya ke sport supaya bisa mengakomodir kebutuhan kita. Itu tuh mode smartnya si Hyundai Creta ini. Di Stargazer juga ada, dan di Hyundai lainnya kalau yang di mode smart tuh memang begitu. Jadi bisa membaca pattern dari pengendaranya. Bagus gitu. Yang bagus lagi dari mobil ini adalah radius putarnya. Radius putarnya bagus banget. Kalau dibandingkan dengan beberapa rivalnya, dia pas, enak. Jadi maneuverability-nya bagus banget. Nggak merepotkan gitu. Apalagi feels mobilnya tuh berasa mobil yang lebih kecil. Somehow kami nyetir mobil ini
lihat bentuk dashboardnya memang bentuknya lebih compact dan segala macam. Kami kayak rasanya kayak lagi nyetir mobil satu kelas di bawahnya gitu, kayak kelas-kelasnya race, kelasnya ya kelas-kelasnya race dan segala macam gitu. Kayak dashboard itu kayak lebih rapat ke depan dan segala macam. Sedangkan jadi ya satu sisi mungkin kerasa kayak oh kok kurang berasa mobil gedenya ya. Tapi satu sisi enaknya kalian tuh nggak kerasa pusing bawa mobil ini. Nih kami lagi muter balik ya. Dan diputar balik yang terkenal bikin repot orang. Tapi somehow tidak merepotkan sama sekali. Satu putaran aja kami nggak perlu sampai ambil ancang-ancang sama sekali. Gampang banget. Meski tergolong smooth, irit, dan juga enak, akselerasi 0-100 dari mobil ini tidak terlalu jauh dibandingkan dengan varian N-Line Turbo. N-Line Turbo 9 detik, mobil ini bisa menuntaskan dalam waktu 10,9 detik. Mantap ya. Lainnya ditanjakan dengan kondisi 5 penumpang, berat 482 kg, dengan derajat kemiringannya di 18 derajat, mobil ini masih mampu menuntaskan dalam waktu 47 detikan saja. Jadi masih cukup, performa masih baik, dan juga masih tetap irit. So itu dia review dari Hyundai Creta varian Prime, yang menurut kami ini adalah varian paling value for money yang ada di lineup Hyundai Creta. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan yang lain, ini harganya pricing point-nya paling pas, dia belum terlalu jauh dari 400-an juta tinggi gitu ya. Sedangkan kalau varian Prime Alpha atau N-Line gitu ya, itu harganya udah tinggi banget. Bagi yang varian N-Line menurut kami sih tampangnya agak over banget gitu ya. Dan meskipun belum ada teknologi hybrid, mobil ini masih bisa memberikan efisiensi yang sangat luar biasa dan reliable yang sangat luar biasa. Terbukti apa? Kami udah pakai Hyundai Stargazer sampai 70.000 km dengan mesin dan platform yang sama. Kaki-kaki masih kuat, mesin juga nggak pernah rewel, mesinnya juga sangat luar biasa irit. Dan Hyundai Creta dengan lebih compact dimensinya juga lebih irit dan fitur lebih lengkap sekarang, jadi lebih menarik. So, berapa skor dari kami untuk Hyundai Creta varian Prime ini? Kami bisa kasih nilai 8,4 dari 10. Menarik banget menurut kami si Hyundai Creta varian Prime ini. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.idn dan TikTok kami @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.